Awal mulai itu saya handlingnya yang customer Pontianak karena kebetulan kan saya asalnya Pontianak ya. Jadi tahu beberapa. Iya, dulu saya belanja sama dia waktu di retail. Sekarang Iya, pada saat saya di sini saya yang jualan ke mereka. dari sebenarnya random banget. Dari bagian gudang pernah, jualan buah pernah, beli buah pernah, urusin piutang, urusin pembayaran, sampai akhirnya ada di pajak. Maksudnya kok bisa gitu loh, Bu? Jadi untuk saya pribadi itu orang yang karena menurut saya ilmu itu di mana aja. Dan saya selalu ingin menjadi gelas kosong yang siap diisi oleh apapun. Oke. Nah, jadi apapun itu posisinya, dimanapun itu tempatnya, saya terima tantangannya karena saya suka tantangan. Walaupun saya belum tahu nih ke depannya akan seperti apa. Tapi saya jalan dulu. Iya, benar. Halo semuanya, balik lagi ke Segar Talk bersama saya Tiar Puspita sebagai host. Dan juga hari ini kita kedatangan bintang tamu dari beliau sekarang menjabat sebagai direktur di PT Segar Kuma Indonesia Tbk, dengan pengalamannya, dengan cara kerjanya dan usianya yang cukup muda bisa membawa Buvia hingga hari ini. Please welcome Buvia Nita Januarini atau biasa kita panggil Buvia. Halo. Oke, selamat di. Kita sebenarnya kita teman seperjuangan ya Bu ya. Karena kita masuk di tahun yang sama dan juga di kantor yang sama juga Ibu selama beberapa tahun. Dan sebenarnya aku cukup kenal Buvia, tapi aku sebenarnya nggak tahu nih Buvia. Mungkin bisa cerita dulu dari latar belakang keluarganya atau berapa bersaudara gitu loh Bu. Oke. Kalau dibilang latar belakang keluarga, saya terlahir dari orang tua yang biasa tapi luar biasa. Biasa tapi luar biasa tuh maksudnya gimana Bu? Mungkin saya bisa bilang keluarga saya bukan yang berkemampuan banget, tapi mendidik anaknya dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang luar biasa boleh dijelasin nggak Bu? Saya seperti apa? Memang mungkin kalau saya bilang tegasnya mereka dalam mendidik saya mungkin yang membentuk pribadi menjadi seperti saat ini. Jadi mereka mendidik anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang mempunyai prinsip, tegas, dan lugas kalau saya bilang. Karena ya memang itulah yang dididik ke saya. Tapi tetap mengutamakan sopan santun, keramah tamahan, mereka tetap mengajarkan itu. Itu yang membuat saya berpikir biasa tapi luar biasa. Biasa tapi luar biasa. Iya. Dan kalau nggak salah Buvia itu anak pertama dan wanita satu-satunya Ibu. Ya, itu benar. Jadi saya perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara, adik saya 2, laki-laki semua, dan yang paling kecil itu beda 13 tahun sama saya. Beda 13 tahun. Iya. Wow. Gitu. Dan berarti lahir dan besar di Pontianak ya? Iya, benar. Lahir dan besar di Pontianak untuk saya sendiri. Oke, dan kan kita tahu nih mulai dari dari 2-3 tahun yang lalu ya Bu ya, Buvia diangkat sebagai direktur ya. Iya, benar. Dan kalau boleh diceritain sedikit, dari tahun berapa sih Buvia berkecimpung di dunia perbuah-buahan nih Bu? Oke. Kalau untuk dunia buah-buahan sendiri, sebenarnya saya sudah berkecimpung dari sebelum saya bekerja di Segar Kumala sendiri. Itu saya mulai 2014 bulan April tepatnya saya in charge di salah satu perusahaan retail. Dan saya ditempatkan di satu daerah yang bukan di Pontianak pastinya. Di situ saya mulai belajar dan mengenal yang namanya buah. Jadi sudah jauh sebelum dari saya join di Segar Kumala Indonesia sendiri sebenarnya. Oke. Dan yang aku dengar tuh memang Buvia tuh lama di pekerjaan sebelumnya di supermarket ya Bu? Ya, benar. Dari mulai posisinya yang pindah-pindah, terus harus merantau, bahkan sampai pernah ke Jakarta juga ya Bu? Iya, benar sekali, benar. Dan itu boleh dijelasin nggak sih Bu, kan dari awal mulanya masuk ke retail supermarket ini dari posisi apa hingga pokoknya kan beberapa kali pindah posisi, dan itu boleh dijelasin?
Oke, kalau saya cerita, ini kan 13 tahun lamanya, 13 tahun dewa. Jadi saya join di supermarket itu dari bulan Juni 2005, kalau saya nggak salah tanggal 3 Juni, itu saya pertama. Iya, sama si hafal ini. Iya, karena saya dulu antri di, dulu kalau ada namanya asrama haji, itu waktu mau daftar kerja saya mesti ngantri di situ untuk masuk jadi karyawan di sana. Kenapa saya ingat banget? Karena ya begitulah perjuangannya yang luar biasa. Benar. Jadi saya join di retail Indonesia itu bulan Juni tahun 2005. Berawal dari staf kasir di sebuah retail tersebut. Staf kasir. Iya. Bener-bener kasir. Benar-benar kasir di perusahaan tersebut. Mungkin kurang lebih 1 tahun. Saya jadi karyawan teladan best of the best Cartel, di mana itu pertama kali saya mendapatkan reward. Saya bisa pergi ke Bandung, jalan-jalan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena saya belum pernah jalan-jalan dulunya. Apalagi itu juga cukup ini lah ya. Iya, apalagi itu naik pesawat, pertama kali banget gitu ya. Nah itu Luar biasa nih, berarti baru 1 tahun bekerja, ya. terus jadi best of the best karyawan. Iya, best of the best Cartel di perusahaan retail tersebut. Oh, Gitu. Dan wakil. terus abis dari kasir lanjut ke bergi rambut. Nah dari kasir itu saya sampai dengan 2 tahun karena saya menunggu, kan saya perempuan nih, sedangkan waktu itu untuk menjadi seorang leader yang dibutuhkan adalah laki-laki. Jadi saya itu dapat paling terakhir yang dites karena kondisinya saya perempuan waktu itu. Jadi setelah yang cowok-cowok pada dites dan tidak lulus, akhirnya saya diminta untuk maju. Oke. Nah, dan saya alhamdulillahnya saya lulus di situ dan saya menempatin posisi nextnya itu adalah leader back end kalau di sisi dulu perusahaan retail yang saya tempati. Leader back end itu seperti apa, Bu? Jadi itu mengurusi penerimaan barang. Berarti bagian gudang gitu dong? Iya benar. Cewek bagian gudang. Ya justru itu kenapa saya paling belakangan. Oke. Karena yang harusnya di posisi itu adalah cowok. Nah setelah yang cowok semua pada nggak ada, akhirnya saya lah yang diminta untuk tes. Dan kebetulan lolos ya. Ya benar. Nah, dari situ berarti berapa tahun ada di leader back end itu? Leader back end sampai dengan proses mungkin saya bisa bilang 2007 berarti itu saya mulai start. 2009 saya udah fix jadi manajer di bagian back end juga. Oh, kira naik posisi ke manajer back end. Iya, naik di posisi manajer back end di 2009. Dan itu Buvia sebagai wanita pertama yang jadi manajer back end itu. Benar. Jadi kalau di kelas dulu isinya laki-laki semua kecuali saya. Oh, Ya, waktu itu. Jadi kalau masih ada foto-fotonya ya gitulah. Saya cewek sendirian yang paling cantik sendirian. Iya. Dan rambut panjang sendirian. Banyak sendirian. Iya benar. Oke, terus dari manajer back end abis itu ke mana, Bu? Nah itu manajer backend itu yang bikin saya merantau sampai dengan ke Jakarta. Waktu itu saya pertama kali Pindah-pindah lokasi. ya, waktu pertama kali itu saya bukan di Jakartanya banget, Tangerang, tepatnya di WTC Serpong waktu itu. Sampai dengan akhirnya kelulusan saya ditempatkan di Dan Mogot, Jakarta Barat. Masih di Jakarta juga ya, rantau ya? Iya, nah setelahnya baru saya pulang lagi ke Pontianak. Berapa lama ya? Sekitar 1 tahunan lah. Saya diminta untuk pegang area. Kan kalau di retail itu ada beberapa divisi ya. Nah dari back end saya diminta untuk pegang area. Waktu itu area yang pertama saya pegang adalah divisi groceries food namanya kalau kita dulu. Oh, grocery berarti di area tersebut ya? Pegang beberapa Pokoknya intinya makanan dan minuman. Ya, Oke. area itu. Dimana saya pasti handle divisi groceries food waktu itu. Ya lumayan lah ya. Ada mungkin 1 tahun sampai saya diminta lagi untuk handling groceries non-food namanya. Setelah groceries non-food 1 tahunan, saya beralih menjadi buyer yang saya bilang di tahun 2014 itu saya jalan. Itu saya ke daerah Kalimantan Timur. Pertama kalinya jadi buyer dan langsung incas tanpa ada buyer sebelumnya. Karena buyer sebelumnya sudah resign. Berarti tanpa ada yang ngajarin dong? Ya, belajar sendiri dong? Mau tidak mau saya harus belajar sendiri dan saya harus cari siapa yang bisa saya jadikan guru untuk saya dapat ilmu. Gitu. Oke, sampai akhirnya di jabatan terakhir ada di buyer, Bu? Iya benar.
Benar. Keluar di 2017. Benar. Baru tahun 2018 lah masuk ke SKI. Kenapa saya tahu? Karena kita masuk di tahun yang sama, beda bulan, beda 2 bulan ya sebetulnya. Mungkin Februari kan, aku April. Oh, Buvia Maret. 1 Maret. 1 Maret aku itu 17 April. Iya, Via ingat banget. Karena itu April, yes. Ya kan, 13 Via Maret. Oh iya, saya duduknya jadi tahu persis ya. Dan ya dimulai dari buyer itulah Buvia jadinya belajar buah-buahan ini. Iya, benar. Benar sih. Bahkan buah-buah impor ya Bu. Benar, buah impor, buah lokal, sayur-sayuran, daging, ikan, ya saya belajarnya di situ. Oke. Dan bacain ya Bu, setelah masuk SKI dari masuk kan dengan pengalaman retail yang 13 tahun dan masuk SKI dari posisi apa hingga sampai akhirnya ada di posisi sebagai direktur. Oke. Saya join di Segar Kumala Indonesia itu 1 Maret 2018. Saya interview langsung oleh Kotomo waktu itu. Kita langsung sebut aja Kotomo ya, karena saya akrabnya manggilnya Kotomo. Ketemu Cireni itu di tanggal 27 Februari, interview pertama saya sama Cireni. Saya join 1 Maret sebagai purchasing yang tandem sama Cireni waktu itu. Awalnya. Iya, jadi saya membantu di pembelian, bekerja di divisi pembelian waktu itu sama Cireni, belanja ke luar negeri. Memang sama-sama belanja judulnya, sama-sama divisi pembelian. Cuma agak sedikit berbeda karena ini saya mesti berhubungan sama orang luar. Dari sistem pembeliannya juga beda dengan yang saya pernah jalani waktu dulu di retail tersebut. Itu beda banget. Cuma ya itu dari awal mula posisinya sebagai purchasing kalau bahasanya kita ya. Purchasing, arrange payment segala macam dan lain-lain. Cuma seiring berjalannya waktu 4 bulan saya pikir, saya ngomong itu sama Cireni, Ci, ini saya beli tapi saya jualnya nggak terlalu paham nih buat apa sih yang kita butuhkan gitu kan ya. Sampai dengan akhirnya saya bilang sama Cireni, Ci boleh nggak saya juga nyemplung ataupun saya juga jualan deh Ci gitu, saya bilang nih. Oke. Nah sampai akhirnya setelah 4 bulan saya juga ikut jualan. Awal mulai itu saya handlingnya yang customer Pontianak karena kebetulan kan saya asalnya Pontianak ya. Jadi tahu beberapa. Iya, dulu saya belanja sama dia waktu di retail. Sekarang Iya, pada saat saya di sini saya yang jualan ke mereka gitu loh. Nah jadi itu awal mula dari customernya Pontianak dulu. Habis itu seiring berjalan saya diminta untuk handling supermarket. Balik lagi tuh, saya termasuk supermarket tempat saya kerja dulu juga saya handle. Oke. Nah sampai saya akhirnya handle supermarket itu kalau nggak salah 5 supermarket yang saya handle. Itu awal mulanya. Nah bergerak terus. Berapa tahun tuh Bu jadi marketing? 1 tahun 2018, 19, 20. Berarti hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Kurang lebih lah ya 2 tahunan gitu ya. Karena dari 2020 itu Cireni sudah minta saya untuk handle mulai dari piutang, mulai dari kita punya accounting gitu. Saya udah mulai mobile. Jadi tidak terlalu fokus lagi jualan, tapi masih tetap jalan handling penjualan juga, terutama untuk supermarket. Tapi udah mulai kebagi nih gitu. Ya, handling beberapa bagian. Iya benar, sampai akhirnya bulan kalau nggak salah bulan Agustus deh saya baru lepas banget, Agustus 2021 itu saya udah nggak handle penjualan lagi. Oke, dan ya aku tahu ya Bu, aku sempat dengar kalau Buvia kan sempat masuk nih ke dalam bagian pajak juga nih, ngurusin pajaknya kita. Dan maksudnya itu kan sesuatu hal yang cukup baru ya Bu. Benar banget buat Buvia, dan aku sebenarnya cukup tahu banyak ceritanya, tapi aku pengen Buvia cerita maksudnya dari sebenarnya random banget, dari bagian gudang pernah, jualan buah pernah, beli buah pernah, urusin piutang, urusin pembayaran sampai akhirnya ada di pajak. Maksudnya kok bisa gitu loh Bu? Dan sampai akhirnya kenapa sih itu yang membuat Buvia, apakah dari retailnya sebelumnya kan Bu kan belajar banyak tuh tentang data, kecepatan dan banyak hal lah yang pastinya bisa dikerjakan di Segar ini kan Bu. Boleh gak sih Bu di-share sedikit? Oke, memang waktu itu agak sedikit jauh tariknya karena tiba-tiba saya disuruh handle di mana menyemplung ke divisi pajaknya perusahaan gitu kan. Seperti apa pajak saya juga
memang mungkin ada bayangan ya waktu dari retail sebelumnya, tapi kan bukan sesuatu yang fokus di sananya gitu kan ya. Jadi untuk saya pribadi itu orang yang karena menurut saya ilmu itu di mana aja. Dan saya selalu ingin menjadi gelas kosong yang siap diisi oleh apapun. Oke. Nah, jadi apapun itu posisinya, dimanapun itu tempatnya, saya terima tantangannya karena saya suka tantangan. Walaupun saya belum tahu nih ke depannya akan seperti apa. Tapi saya jalan dulu. Iya, bener. Jalan dulu, nanti baru mikir gitu kan ya. Tapi bukan berarti saya juga tidak mempersiapkan. Ya, tetap belajar, entah itu baca buku, baca. Sekarang kan Google juga udah gampang ya, kita YouTube cari banyak. apa. Iya. Jadi kalau kita mau apa-apa tinggal lihat, cek ini gimana sih cara penyelesaiannya atau apa. Dan satu hal yang pasti, walaupun dulu kan saya join masuk ke tim pajak itu, saya disuruh belajar otomatis dari staff juga. Dan saya untuk belajar itu saya tidak menentukan saya harus belajar dari orang yang punya status tinggi nih, enggak sama, iya atau sama enggak. Jadi saya belajar dari siapapun saya belajar, baik itu dari staff sekalipun saya belajar. Jadi saya coba tanya ini masalahnya di mana, atau kalau saya punya masalah ini solusinya apa sih? Bagaimana sih ini kalau saya kepentok di bagian ini gitu. Sekarang ini dari nol banget ya saya ya. Jadi pas ini kalau mau masukin biaya, masukinnya di mana? Terus kalau misalnya ada kendala bagaimana gitu kan ya. Karena kalau berbicara pajak ada akun-akun yang ada kode-kode segala macam yang kita mesti pahami banget. Iya. Nah, itu yang dari nol banget sih. Dan alhamdulillah bisa lewat ini ya, bisa mengikuti lah ya. Dan ya keren banget sih. Sebenarnya saya sendiri juga Bu Fia banyak ngajarin saya juga lah ya, dan waktu saya di kasir juga, terus waktu saya handling sebentar di marketing, terus sampai akhirnya di purchasing, dan ya sih bersyukur juga gitu karena ada Bu Fia yang mau bimbing saya, yang mau kasih saya kesempatan untuk saya bisa belajar terus lah ya dan berkembang terus. Dan sampai akhirnya yang aku tahu ya Bu, ya kan Bu Fia belajar banyak hal di retail, dan apa sih yang dari pekerjaan sebelumnya nih Bu sampai akhirnya bisa dibawa ke Segar nih, apa sih pengalaman yang ada di retail yang bisa dibawa ke Segar. Dan aku kan tahu nih Bu Fia tuh pinter banget ngolah data dan kecepatannya dalam ya menggunakan data, mengolah data dan memahami sebuah data itu di dalam pekerjaan. Menurut Bu Fia penting gak sih seorang pekerja, seorang karyawan tuh ngerti tentang hal itu? Oke. Untuk ini berarti terkait pengolahan data gitu ya. Oke, kalau menurut saya dari pengalaman saya bekerja di retail, retail itu mengajarkan kita untuk detail. Jadi ada yang suka bilang retail is detail. Retail is detail. Iya. Jadi segala sesuatu itu sampai dengan sekecil-kecilnya, hal sekecil-kecilnya itu kita harus pahami. Oke. Di retail. Dan itu yang coba saya masukkan ke SKI. Iya, dengan cara saya mengolah data apa yang dimiliki oleh SKI, data apa untuk menjadi mudah untuk dikonsumsi, untuk menjadi terutama saya mengkonsumsinya lebih mudah, karena menurut saya tanpa data kita tidak kuat dalam hal beradu argumen atau apapun itu. Karena menurut saya tanpa data, untuk orang yang punya pengalaman lebih, mungkin kerjanya lama ya mungkin oke, dia tidak perlu data. Tapi menurut saya tetap perlu data. Karena kayak kita nih, kan kita baru ya Ti ya, kita belajar pembelian nih, masuk langsung di bagian pembelian gitu ya. Nah, mau beli apa dari mana kalau bukan dari data? Jadi saya coba melihat flashback ke belakang, sebenarnya penjualan kita tuh kuatnya di mana sih? Nah itu semua dari data. Jadi kalau bilang penting atau tidak penting, data itu penting. Walaupun tidak hanya data. Makanya tadi saya bilang kalau yang zaman dulu mungkin berpikirnya
ya udah gue berdasarkan pengalaman. It's okay, itu tidak salah, itu benar juga. Karena dia sudah bisa membaca pasar, itu luar biasa. Karena tidak semua orang punya itu Kemampuan itu ya. Iya benar, itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang data, untuk saya data penting karena kita orang yang belum semumpuni itu. Gitu. Nah untuk menjadi semumpuni itu gimana caranya? Ya kita harus mengimbangi. Nah dengan cara apa ya? Dengan cara data tadi. Tapi kita tidak boleh serta-merta data doang. Apalagi untuk kita sebagai purchasing. Nah untuk kita sebagai purchasing selain data kita butuh menerka atau gambling juga lah bahasanya kita ya. Nah gambling untuk mengambil keputusan untuk order atau apapun itu. Tapi untuk hal-hal tertentu data ini sebagai pembanding. Pada saat misalnya nih kalau dulu saya di retail, SPK datang ke saya, Bu saya mau order bla 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 bla. Coba bayangin kalau saya nggak punya data, bakalan saya orderin semua barang blus masuk. Yang terjadi iya. Nah itu kenapa saya bilang data itu saya penting banget. Dan belajar dari retail dan pengalaman itu saya menggunakan data untuk hal-hal seperti itu. Karena untuk mengawasi stok, misalnya nih kita ditanya stok ini ada berapa, kayaknya di gudang, kalau pakai kayaknya kan kayak gimana ya. Nah jadi saya lebih milih untuk mengecek ke data, ada stok barang ini dan ini. Saya cukup bilang biasanya sama SPG, coba kamu cek lagi di gudang, ini berdasarkan stok yang saya lihat kamu punya stok barang loh di gudang loh. Terkadang saya dikesan bawelnya seperti itu kali ya, karena saya suka ya gitu kan. Karena dia selalu mana datanya, Artinya mana. Nah itu karena kalau menurut saya tanpa data kita kayak lagi omong kosong gitu. Ini jangan dibandingkan sama yang tadi saya bilang ya. Karena beda. Iya ini berbeda, sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita berbicara data lebih ke detailnya seperti apa sih gitu kalau menurut saya ya. Karena begitu saya dikasih sesuatu saya harus cross check pembanding. Dari mana kalau bukan dari data gitu. Nah itu yang bikin saya berpikir untuk mengolah data, bagaimana caranya supaya data itu enak untuk dilihat, gampang untuk dikonsumsi kalau menurut saya. Oke, dan kita juga jadinya punya pendukung yang kuat ya Bu ya, waktu untuk berargumen atau melakukan sesuatu. Iya benar. Ya pekerjaan kita kan jadi tercatat juga kan dengan data yang kita punya ya. Dan ya keren banget sih, dan aku tahu juga sih misalnya gimana retail itu sedetail itu, dan wah luar biasa, jauh lebih rumit dari yang kita pikiran ya. Dan kan Bu Fia bilang Bu Fia pernah sebagai buyer, yang artinya ya ngurus tentang buah-buahan juga pernah ya Bu ya. Dan sekarang kan kita di perusahaan buah juga nih Bu. Tantangan apa sih Bu yang sama dan yang bisa dihadapin bersama gitu Bu? Dan tantangannya tuh ada yang sama kah atau beda tantangannya nih waktu di retail dan juga di Senggara? Ada gak? Sebenarnya kalau kita lihat ini kan bisnisnya sama-sama FMCG ya. Terkait makanan kan ya. Kalau saya bilang kurang lebihnya tantangan yang kita hadapi sama. Kalau menurut saya ya kurang lebih sama, karena kita berhubungan sama pasar di mana kita di sini bahasnya market, minat konsumen atau customer gitu kan ya. Jadi di mana segala sesuatu itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Bisa hari ini sama, besok beda. Iya benar. Nah cuma tantangannya yang bisa saya bilang adalah untuk retail punya tantangan tersendiri, dan untuk kita di SK sekarang itu juga punya tantangan sendiri. Kalau SK kita harus bagaimanapun caranya, ya sama sih ya, bisa dibilang harus bisa menjual apapun itu menjadi sebuah uang gitu kan ya, menjadi kalau kita bilang jangan sampai itu jadi nol gitu loh. Semuanya harus jadi duit kalau gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih sama. Yang beda apa ya? Kalau aku bilang perbedaannya mungkin kecil ya, karena kalau retail itu barangnya jauh lebih banyak dan bukan cuma buah ya. Iya, dan bukan cuma banyak. Nah, barang-barang yang ya kayak minuman atau kan banyak. Nah itu jauh lebih banyak, tapi tantangan di SK sendiri jauh lebih besar. Saya setuju. Karena banyak tadi dengan besar yang ini itu berbeda, so saya bilang. Karena di SK ini cukup kita berhadapan sama banyak sekali importir, di mana produknya itu ya itu aja. Kalau saya bilang pir ini hampir semua importer jual pir dengan jenis yang ini gitu kan ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa jual produk kita ini supaya bisa diterima pasar dan kita bisa jual sebanyak-banyaknya. Bener ya, jangan sampai kita punya barang yang ada bukan jadi nilai tapi jadi zero, jadi nol gitu. Nah itu
tantangannya lumayan besar kalau menurut saya di SKI. Dan kecepatan juga perlu ya. Iya. Kecepatan timing. Iya benar, itu tantangan terbesarnya karena kita harus memprediksi bagaimana caranya kita harus punya barang datang duluan kalau bisa daripada yang lainnya gitu kan. Yang kita biasanya itulah ya. Ti, ayo dong Ti, saya mau yang pertama dong, bisa nggak? Gitu kan ya. Betul. Bener ya, musim ini nih Ti, ayo dong kita bisa nggak dapat yang pertama, itu yang biasa kita suka bicarain ya kadang ya. Nah ini yang berupa tantangan karena kita tidak bisa mengatur yang di sana untuk kita dapat yang pertama. Oke. Iya kan, belum lagi kita terhambat masalah pengiriman barang, kapal. Iya, kemarin kita dihadapin di mana masa COVID-19 barang kok pending dan lain-lain. Betul. Nah, saya join di masa-masa tantangan itu menurut saya amat sangat besar gitu loh ya kan, karena pengadaan barang kita terhambat, belum lagi pas datang karena terlalu lama di jalan, barang di jalan nggak bisa keluar, bener ya? Ya, minta banyak banget. Nah, dan itu semua menurut saya tantangan yang membuat kita semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang kita dapat gitu ya. Jadi kalau dibilang sama apa tidak, mungkin secara garis besar saya bilang tantangannya kurang lebih sama. Kalau di retail itu karena barangnya lebih banyak, kita dituntut untuk speednya lebih cepat lagi, kayak untuk terutama pengisian barang segala macam, lebih ke handle humannya yang lebih sedikit butuh Effort. Iya, lebih banyak karena orangnya lebih banyak juga kalau di retail ya. Benar, kalau di sini kan kita kalau dari sisi human ya beberapa divisi doang itu tadi ya. Dan tapi bukan berarti tidak punya tantangan, itu juga tantangan. Dan setiap divisi pun punya tantangan Bu ya. Waktu Bu Fia nyemplung di pajak juga tantangannya beda lah Bu, dengan waktu ada di marketing dan juga di retail ya. Pastinya, karena setiap divisi pasti punya tantangan sendiri-sendiri. Oke, dan luar biasa sih sebenarnya waktu kenal Bu Fia, dan karena kita sebenarnya udah nggak satu ruangan lagi Bu. Ya, jadi sebenarnya yang terakhir tuh saya agak kaget karena tiba-tiba Bu Fia wisuda. Gimana ceritanya dan kapan kuliahnya? Ini nggak tahu. Jadi saya mulai kuliah itu online karena kan pas zaman masa-masa COVID juga, di mana semua kampus itu kita kuliahnya secara online. Benar. Jadi saya mulai kuliah 2019 dan baru banget wisuda kemarin, ya kan, di bulan September saya wisuda. Ya alhamdulillah. Jadi memang saya asal muasalnya kan ya tahu sendiri lah ya, saya masuk ke sini dengan pendidikan awal saya adalah SMA. Jadi saya mencoba untuk bagaimana caranya saya juga tidak hanya dari sisi pekerjaan kita mengejar yang namanya karir atau apapun itulah ya, karena itu pencapaian menurut saya. Nah kita juga harus bisa mengimbangi diri kita juga selain tadi kan, iya dengan pendidikan tadi, karena jurusan yang saya ambil pun berhubungan dengan yang tadi pajak segala macam. Asik begitu. Keren banget, dan maksudnya kan ya kita tahu maksudnya Bu Fia udah sebagai direktur tapi masih mikirin pendidikan juga, dan itu suatu hal yang luar biasa gitu loh. Dan maksudnya kalau orang kan biasa ya udah orang udah di sini terus gue mesti apa gitu loh, udah cukup semuanya, tapi masih mikirin pendidikan, ya itu cukup jadi poin plus juga. Dan mau lanjut S5 Bu? Insya Allah ya. Mungkin bukan tahun ini ya Bu, atau tahun saya sedang 2 tahun lagi lah ya. Saya sedang proses sambil saya mau lihat dulu ini kemana arahnya. Apa saya mau lanjut S2 dengan dengan ini yang sama, jurusan yang sama atau berbeda. Tadi saya lagi pikir mungkin kalau tahun depan insya Allah ya, kalau bisa. Insya Allah. Keren banget. Karena ya saya bilang tadi, jangan pernah merasa cukup. Oke. Karena kalau yang kosong. Iya. Karena kalau kita udah merasa puas, bukannya mengajarin untuk serakah juga enggak ya. Tapi kalau untuk ilmu itu ilmu itu nggak ada habisnya. Iya. Kayak saya juga belajar, bukannya saya tidak belajar dari anak-anak muda saat ini. Saya juga belajar gitu. Karena bagaimanapun saya berada di era mana zaman itu mulai beralih dari yang
jadul banget, dari pakai buku sampai pakai komputer saya bisa lihat, sampai dengan kita sekarang semuanya udah era digital gitu loh. Apapun sekarang bisa dengan tangan aja udah nih, pakai handphone aja udah selesai semua masalah, bisa dikerjain dimanapun, kapanpun, tidak terpaku mesti ada di kantor dulu, mesti di depan komputernya bisa mobile. Iya, zaman sekarang lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu. Gitu. Oke. Keren Bu. Dan sebenarnya terakhir Bu, ya kan terakhir sebagai penutup juga. Jadi kayaknya beberapa minggu yang lalu deh, aku ngeliat Nuvia malam-malam ikut nongkrong sama anak-anak muda. Ya bareng-bareng admin juga kan, dan ya menurut aku kaget juga sih dengan, ya kita tahu ya maksudnya Nuvia kan dikenal cukup tegas, galak, dan ya cukup galak lah, dan orang tuh kalau ngeliat Nuvia tuh pasti entah takut, entah sengget. Ya maksudnya kadang saya juga seperti itu gitu Bu, bukan takut, maksudnya senggen aja, dan bukan kan ya karena pembawaan Nuvia kan memang tegas, disiplin, dan juga cukup galak juga lah ya. Jadi maksudnya dan sebagai jabatan Nuvia sekarang sebagai direktur mau tetap berbaur, mau ikut nongkrong, itu menurut saya satu hal yang luar biasa gitu loh. Dan terakhir pertanyaan saya, gimana caranya Nuvia bisa berbaur, dan boleh kok kalau mau kasih motivasi sedikit buat teman-teman mungkin yang nonton di Segar Talks hari ini. Kalau menurut saya pribadi dan pekerjaan itu dua hal yang harus terpisah. Iya. Karena masalah di pekerjaan kita tidak boleh bawa ke hubungan pribadinya kita. Ini yang harus kita bisa bedakan gitu ya. Nggak sehat sih. Iya benar. Kenapa saya bisa membaur? Karena bagaimanapun di luar konteks pekerjaan kita di sini teman, saudara, sahabat, apapun itulah kita bisa bina hubungan di luar pekerjaan sendiri. Kalau menurut saya. Yeah. Jadi bukan dengan siapa saya pergi, tapi seberapa bisa kita saling menghargai pada saat kita berada dimanapun kita berada gitu. Jadi kita dari pekerjaan itu. Iya. Sebisa mungkin kita menempatkan diri apapun itu kondisinya. Cuma saya juga agak bingung, kok mereka mau ya aja orang setengah saya gitu kan. Untuk buset. Di tengah semua anak muda nongkrong di satu kafe, saya lagi posting waktu itu mobil saya nggak bisa keluar. Saya di chat, Bu udah nongkrong bareng di sini aja katanya. Chat masih ngebahas, Bu ayo nongkrong di sini aja, kita lagi pada kumpul nih di sini gitu kan. Oh ya udahlah, daripada aku bete mikirin itu juga, saya bete juga gitu kan. Ya udah oke, saya OTW ya, gitu kan. Ya udah saya OTW join ngobrol, dan itu sama sekali kita tidak membahas soal pekerjaan, kita cuma ngawur ngidul ngobrol. Ya, ngobrol biasa aja, iya bener. Ya udah jalan aja gitu loh, mengalir aja udah. Jadi kalau saya juga biasa, memang saya nggak tahu nih kenapa pada suka bilang saya galak, tapi memang itu dari zaman saya apa ya? Dari SMA pun saya udah dibilang galak loh. Padahal sebenarnya di balik galak ada lucu-lucunya gitu ya. Padahal saya suka kadang bercanda juga. Ya namanya kita dalam bekerja ya mau nggak mau, suka tidak suka. Pada saat kita harus tegas, kita harus tegas. Pada saat kita harus mengayomi ya kita rangkul gitu. Jadi kalau saya bilang tarik ulur namanya. Jadi ada saatnya kita tarik, ada saatnya kita juga ulur gitu. Jadi tidak serta-merta saya gas semua gitu, tidak. Jadi ada masanya saya juga yang ayolah yuk kita ngapain, atau saya bercandain mereka walaupun nggak tahu nih saya nih pada saat saya serius mungkin sakit hati saya bilang kan. Cuma terkait itu apapun itu kalau mereka tidak salah saya tidak mungkin tegur. Ya, nah setuju. Jadi pada saat saya temukan ada kesalahan, dan biasanya saya tegur dulu sampai dengan masa mungkin 1 atau 2 kali saya masih tegur nih. Tapi kalau saya masih temuin lagi, udah saya tegesin. Mau tidak mau saya harus tegur dengan cara yang lebih keras. Gitu. Jadi kadang saya juga mungkin Tiara juga ngerasain pastikan ya. Ti ini gimana Ti? Saya siapin data panjang. Ti ini tolong dong dicek. Gitu kan ya, saya kan kayak gitu kan. Dengan data ya bukan. Iya. Nah, itu bukan tidak butuh waktu loh, saya juga butuh waktu ngecekin satu persatu, ngeliatin gitu kan ya, untuk saya kasih ke Tiara gitu. Jadi kalau saya lebih milihnya untuk daripada kita marah-marah kosong, mending saya marah tapi saya ada isi saya marahnya, supaya teman-teman itu
paham betul bahwa mereka ada yang mengawasi, ada yang melihat mereka bekerja bagaimana itu. Intinya kalau dari saya ya, kalau motivasi apa ya? Intinya adalah jangan pernah menyerah, selalu jadi orang yang mau diajari oleh siapapun, jangan pernah puas karena ilmu di luar sana masih banyak. Jadi kalau kita sekarang ngerasa kita di posisi yang wah udah jadi posisi ini, nggak mau lah itu, ya udah siap-siap aja dia akan ketinggalan kalau menurut saya. Nah teruslah berusaha, jangan mudah menyerah, karena kalau kata Cireni, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Ya benar ya, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Kalau saya bilang lagi satu, solusikan masalahmu, jangan masalahkan solusimu. Oke. Ya, jadi pada saat kita ketemu masalah gitu kan ya. Nah, intinya adalah untuk semua teman-teman dimanapun berada, terutama yang di SK atau di Segar Group, berusahalah sebaik mungkin, berusahalah bekerja dengan ikhlas dan anggap perusahaan itu adalah milik kita sendiri. Di mana kita akan bekerja dengan jauh lebih bertanggung jawab pada saat kita merasa memiliki. Kalau menurut saya, biarkan usaha yang kita lakukan nantinya akan dinilai siapapun itu, kapanpun itu waktunya. Jadi berusaha bekerja dengan tanggung jawab, ikhlas, anggap itu perusahaan adalah milik kita. Biarkan waktu yang menentukan dan tidak ada atasan yang tidak melihat, pasti melihat. Pasti melihat. Cuma masalah waktu. Jadi semua orang punya kesempatan itu, raih kesempatan itu. Oke, itu aja Bu. Ya, saya rasa sih cukup ya. Siap. Oke. Thank you. Makasih banyak. Terima kasih juga. Iya. Ngobrol-ngobrol, saya jadi tahu yang saya nggak tahu sebelumnya. Akhirnya saya tahu hari ini. Dan makasih Bu waktunya dan selamat juga atas wisudanya. Sukses terus. Terima kasih. Ke depannya semoga tahun depan S2. Enggak mungkin S2 tahun depan ya. Oh ya benar ya, jadi dulu ya. Oke. Saya juga berharap Tiara dan teman-teman di sini semua meraih kesuksesan. Sukses itu bukan soal pencapaian sampai di mana, tapi bisa membahagiakan diri sendiri, itu menurut saya itu adalah sukses. Saya setuju. Ya, Thank you. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita balik lagi nanti di episode selanjutnya di Segar Talks. Bye.